Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada video kali ini, kakak akan menjelaskan isi buku yang berjudul Problem Solving Strategies for Efficient and Elegant Solutions. Pada kali ini masih part 0, yaitu tentang perkenalan ya. Buku ini karya Alfred S. Bosamintier dan Stephen Kulik. Di Indonesia, strategi problem solving pada buku ini tuh biasanya diajarkan untuk Olimpiade Matematika. Padahal kan sebenarnya kita bisa menggunakannya pada TPS, tes potensi skolastik, ujian matematika, atau mapel lain. Bahkan kita bisa menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum kita ke problem solving, kita kenalan dulu sama problem atau masalah. Jadi, problem atau masalah adalah situasi yang dihadapi seseorang yang membutuhkan resolusi di mana jalan menuju solusi tersebut tidak segera diketahui. Biasanya problem itu kan ada yang ringan seperti menyeberang jalan, dan ada yang lebih kompleks, misalkan cara merakit komputer dengan teknologi canggih. Nah, biasanya jika kita misalkan ada masalah nih, kita akan mencari solusi dari apa yang telah kita lakukan, telah kita lihat, dan kita dengar. Jadi pada intinya, kita biasanya mencari solusi dari pengalaman sebelumnya. Beda ceritanya, misalkan kita diterangkan guru cara mengerjakan sin 75. Berarti sama dengan sin 30 plus 45 menggunakan rumus sin A plus B ya. Kemudian kita diberi tugas mengerjakan sin 105 dengan cara yang sama. Nah, ini bukanlah namanya strategi problem solving, melainkan hanya meniru dan mempraktekkan secara teknis aja. Jadi bukan problem solving namanya. Sehingga untuk mencapai skill problem solving bukan hanya banyak latihan soal, namun banyak latihan variasi soal atau latihan banyak menemukan cara untuk menyelesaikan satu soal tersebut. Nah, strategi problem solving ini melibatkan penalaran. Nah, penalaran itu sendiri yang melibatkan rangkaian pemikiran yang sangat luas, sehingga tidak hanya digunakan dalam matematika, tapi dapat juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi problem solving ini dirangkai bukan secara topik yang biasa diurutkan dalam silabus. Kesadaran akan problem dan strategi problem solving sehari-hari biasanya menjadi lebih jelas ketika kita berada di luar budaya atau kebiasaan kita. Contohnya, kita sudah memiliki kebiasaan belajar yang nyantai di Indonesia. Kemudian kita ke sekolah ke luar negeri, misalnya di Korea yang penduduknya memiliki IQ tinggi-tinggi. Kita kan nggak mungkin menggunakan cara belajar yang lama dengan IQ yang pas-pasan, sehingga mencari metode belajar yang efisien untuk mengejar ketinggalan. Oke, strategi problem solving yang diajarkan dalam buku ini ada 10 ya. Yang pertama, working backwards, bekerja mundur. Jadi mengerjakan soal bukan mulai dari yang diketahui tapi dari yang ditanya. Maksudnya mengerjakan soal dari belakang, bukan dari depan. Kemudian finding a pattern atau menemukan pola, yaitu menemukan aturan yang bisa kita prediksi. Biasanya itu ada di soal materi barisan atau deret. Terus yang ketiga, adopting a different point of view, atau mengadopsi sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang keempat, solving a simpler analogous problem, atau memecahkan masalah analog yang lebih sederhana. Jadi memecahkan soal kompleks dengan menganalogikan soal yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dikerjakan. Kemudian yang kelima ini considering extreme cases, atau mempertimbangkan kasus ekstrim. Nah, ini kebalikan dari yang nomor 4 ya. Jadi strategi ini menganalogikan soal yang lebih ekstrim, bukan yang lebih kompleks tapi lebih ekstrim.
Kemudian yang keenam, making a drawing atau membuat gambar. Yang ketujuh, intelligent guessing and testing atau menebak dan menguji dengan cerdas. Jadi maksudnya nggak asal tebak-tebak aja, nggak asal nyoba-nyoba aja. Yang ke-8, accounting for all possibilities, yaitu memperhitungkan semua kemungkinan, menuliskan daftar lengkap kemungkinannya. Kemudian yang ke-9, organizing data atau mengatur data. Dan yang ke-10, logical reasoning atau penalaran logis. Nah, sebenarnya jangan terpaku satu soal itu memiliki satu strategi, karena itu sangat jarang sekali. Biasanya satu soal dapat menggunakan kombinasi dari berbagai strategi, lebih dari satu, atau mungkin evolusi dari strategi tersebut. Oke, agar lebih jelas tentang strategi problem solving, diberikan satu soal sederhana ini yang menggunakan berbagai macam solusi. Nah, yang pertama, tempatkan angka dari 1 sampai 9 ke dalam kotak-kotak di bawah ini, sehingga jumlah setiap baris, kolom, dan diagonalnya sama. Ini biasa disebut magic square. Untuk solusi yang pertama, langkah pertamanya menggunakan logical reasoning. Jadi kita jumlahkan dulu nih total angkanya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Ini sama dengan 45. Nah, kita lihat di tiap barisnya, ini kan ada 3 baris atau ada 3 kolom atau 3 baris di sini. Berarti jumlah angkanya di tiap baris atau tiap kolom itu nanti 45 bagi 3 sama dengan 15. Oke. Kemudian langkah yang kedua, menentukan angka yang di tengahnya dengan menggunakan intelligent guessing and testing, logical reasoning, and extreme cases. Jadi misalkan kita ngambil angka 9 yang di tengah. Nah, berarti angka 9 ini pasti sebaris atau sekolom atau sediagonal sama angka 8. Nah, yang nanti kalau kita jumlahkan ini kan angkanya jadi 17, lebih dari 15 ya. Otomatis 9 ini bukan angka yang di tengah. Sama juga angka 8. Angka 8 juga bakal akan sebaris sama 9, jadi bukan yang di tengah. Kemudian angka 7. Angka 7 sama angka 9. 16 masih lebih ya, berarti bukan. Angka 6 jadi 15, kan nggak mungkin ada angka 0 di sini, jadi bukan. Oke, sekarang kita coba angka 1 yang di tengah. Nah, ini kan bakal sebaris atau sekolom atau sediagonal sama angka 2. 2 tambah 1, 3. Berarti kita butuh angka 12 untuk jadi 15. Jadi nggak mungkin. Begitu juga angka 2 sama. Terus angka 3, misalkan kalau ini angka 3, angka 3 ini juga bakal akan sebaris atau sekolom sama angka 1, 4 kan. Berarti butuh 11, angka 11. Berarti bukan. Kalau angka 4 sama ya, bukan ya. Akhirnya kita bisa menemukan kalau yang di tengah ini adalah angka 5.
Oke. Sekarang langkah ketiga, dengan intelligent guessing and testing. Kita coba angka 1 yang di pojok di sini. Nah, berarti sisanya ini angka 9 ya. Untuk jadi 15. Nah, angka 9 ini pastinya untuk jadi 15 itu 6. Jadi 60 kan nggak mungkin. Kemudian 33 juga nggak mungkin. Berarti yang mungkin 24 ya. Misalkan di sini 24. Nah, 2 ini kan jadinya sebaris sama angka 1, kan nggak mungkin. Begitu juga dibaliknya, kalau ini angka 4, ini angka 2 akan sebaris sama 1. Nggak mungkin juga, otomatis 1 dan 9 ini bukan di pojok. Jadi kita hapus. Kita taruh di tengah, terserah mau taruh di sini atau di sini sama aja ya, karena simetris. Oke. Sekarang kita cari angka yang di samping 1. Kita list dulu nih angka apa aja yang tersisa. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Nah, 2, 3, 4 kan dari langkah sebelumnya gak mungkin berada di 1, di sampingnya 1, sebaris satu kolom sama 1. Misalkan nih kalau kakak ambil angka 6 di sini, berarti sisanya angka 8 ya. Kalau misalkan angka 7 yang kakak ambil, berarti di sini untuk jadi 15 harus angka 7 juga. Nggak mungkin, otomatis yang benar 6 sama 8. Ini udah kita ambil 6 sama 8. Oke, 9 dari langkah sebelumnya kan butuh angka 2 dan 4. Tinggal kita menyesuaikan aja nih. Misalkan di sini, kalau di sini 2, ini kan jadinya 10, berarti butuh 5, nggak mungkin. 5-nya udah di tengah, otomatis ini 4. Dan ini 2. Udah, tinggal kita jumlahkan. Ini 8, jadi ini 7. Kemudian sisanya lagi 3. Nah, udah ketemu. Oke, sekarang kita cari solusi yang kedua, cara yang berbeda. Ini pakai logical reasoning. Yang pertama sama dengan solusi yang pertama, kita pakai logical reasoning, yaitu totalnya 45, berarti jumlah tiap baris dan tiap kolomnya. Jadinya 15. Kemudian yang kedua, menggunakan accounting all possibilities dan organizing data. Jadi menuliskan semua kemungkinan rangkaian 3 angka yang berjumlah 15 dari yang terkecil. Oke, kita tulis misalkan 1, 5, 9. Kemudian 1, 6, 8. Terus 2, 4, 9, terus
2, 5, 8, terus 2, 6, 7, 3, 4, 8, 3, 5, 7, 4, 5, 6. Oke, langkah yang ketiga dan seterusnya memakai adopt a different point of view dan logical reasoning. Kalau melihat kotaknya yang di tengah ini, berarti angka yang di tengah harus terhitung 4 kali. Ya kan, ini dihitung 15, 1, ini dihitung 15, 2, ini 15, 3, dan ini 15. Jadi 4 kali. Sekarang kita lihat nih, dari barisan accounting all possibilities tadi, mana angka yang udah digunakan 4 kali di sini. Kita lihat 1, 2, 3, 4, angka 5 ya. Nah, sekarang kita cari angka yang ada di pojok-pojok. Angka yang di pojok-pojok ini digunakan 3 kali berarti di sini. Oke, kita lihat yang digunakan di sini 3 kali itu angka yang genap. Misalkan 2 nih, 1, 2, 3, terus 4, 1, 2, 3, angka 4 ya. Angka 6, 1, 2, 3, sama angka 8, 1, 2, 3. Nah, tinggal kita menyesuaikan angka 2 yang ada 5-nya ini 2, 5, 8. Oke, kita taruh, terserah ya, mau ini ke sini atau ke sini, kan simetris. Ini 2 berarti ini 8 gitu. Oke, kemudian 4 sama 6, ini 4 sama 6. Nah, terserah, simetris. Udah, kita tinggal isi sisanya aja. Ini kan 8, berarti sisanya ini 7. Ini 6, sisanya berarti berapa? 9. Terus ini 1 ya. Habis itu ini 12, 8 tambah 4, sisanya 3. Udah ketemu angka-angkanya. Nah, sekarang kita tahu nih bahwa solusi yang kedua itu ternyata lebih efisien daripada yang pertama. Dari sini kita dapat menyimpulkan kalau sangat perlu kita mencari banyak solusi ya dari satu soal itu, sehingga kita bisa menemukan solusi yang lebih efisien. Oke, sampai di sini dulu video perkenalan ini. Insya Allah untuk video selanjutnya kakak akan menjelaskan strategi working backward atau bekerja mundur lebih detail beserta contoh-contoh soalnya. Oke, have a nice day dan sampai jumpa.